Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini, 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu ada hal-hal yang membuat kita gamang, resah, bimbang dan ragu. Bahkan kadang membuat kita lemah, jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena banyaknya masalah, silih berganti, problema kehidupan. Maka kita butuh peneguhan. Meneguhkan berarti menguatkan kita sampai kesudahannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan kita di dunia ini akan dipenuhi dengan berbagai tantangan dan rintangan. Menuju kehidupan kekal selama kita hidup di dalam dunia ini. Saat kita mengalami pergumulan yang berat, maka Yesus pun berjanji akan meneguhkan kita menghadapinya, supaya kita kuat dan mampu menanggung segala perkara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dan sudah ada ribuan tahun janji Tuhan di dalam firman Tuhan untuk meneguhkan kita dari waktu ke waktu. Di saat kita membaca firman Tuhan, sering kita mungkin mengabaikan. Padahal di dalam firman Tuhan adalah firman kebenaran yang penuh kuasa. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti terjadi. Maka semuanya jadi dan ada. Bagi manusia mungkin tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Maka firman Tuhan hari ini, pagi hari ini berkata, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi firman Tuhan ini adalah menguatkan, menghibur kita, memberikan pengharapan dan sukacita. Ketika Yesus melihat orang banyak ini dalam kehidupan sehari-hari menanggung beban, tekanan, dan mungkin permasalahan yang terlalu berat, maka ia membukakan tangannya dan berkata kepada mereka, "Marilah kepadaku, semua kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Ungkapan firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan dan penghiburan dan dorongan yang kuat dan meneguhkan iman kita. Karena perkataan ini mengajak kita harus menyerahkan semua kekhawatiran dan ketakutan kita dan beban-beban berat yang tidak mampu kita tangguh. Maka kepada Tuhan, mengapa manusia perlu memang diteguhkan? Karena manusia tidak mampu dengan dirinya sendiri. Bahkan orang lain pun mungkin tidak mampu karena beban-beban berat yang kita tanggung. Maka apakah beban berat manusia itu? Yang pertama mungkin kita menghadapi beban berat yaitu karena tekanan batin dan jiwa kita. Akibat dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita menanggung beban-beban merasa bersalah. Sehingga kita tidak kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Sama halnya seperti apa yang dialami oleh Daud, bahwa setelah ia berdosa mengungkapkan penderitaan batinnya di dalam Mazmur 32 ayat 3 dan 4. Dikatakan batinnya menderita karena berdosa. Dia tidak bisa tenang dalam hidupnya. Jika ia tidak mengakui dosanya, maka ia tidak akan mendapatkan kelegaan. Karena itu pengakuan dosa adalah melegakan hati kita. Yang kedua, beban pikiran dan mental. Dosa bukan hanya menimbulkan penderitaan batin, tetapi juga membuat orang menderita tekanan batin, sama halnya dan berpengaruh kepada tubuh dan jiwa kita. Sebagaimana Raja Saul dalam perjanjian dikatakan kepada apa yang dialami kepada Daud. Di saat Daud mengalahkan Goliat, bahwa dia dikatakan itu Raja Saul mendendam suatu hal yang tidak akar pahit. Karena ada ungkapan-ungkapan yang dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh.
Tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak itu hatinya iri kepada Daud dan berusaha dengan segala cara untuk membunuh Daud. Karena hal itu ia menanggung beban pikiran dan tidak mendapatkan ketenangan. Akar pahit beban dalam diri kita. Apabila ada akar pahit di dalam diri kita, maka hari ini, saudara-saudara, kita berbeban berat. Mungkin beban pikiran, mungkin beban kita apa dan bagaimana tentang hidup ini. Kita tidak sanggup menahannya, sehingga mengalami banyak gangguan pikiran dan jiwa kita. Jadi setiap orang yang memiliki beban berat, karena semua orang telah berbuat dosa, ada pernah merasa kesalahan, atau mungkin ada akar pahit kepada orang lain dan kepada sesama kita, atau mungkin membuat kita tidak bisa tenang dan jiwa dan bahkan tubuh kita. Karena itu firman Tuhan meneguhkan kita, marilah kepadanya. Semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk menghadapi beban berat itu, maka Yesus berfirman memberikan rahasia memperoleh kekuatan dan keteguhan kepada kita. Kita belajar dari firman Tuhan ini dikatakan pertama, dengan datang kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata, bukan hanya datang ke gereja kita, bukan hanya dengan membaca dengan firman Tuhan, tetapi menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Sebab Tuhan yang meneguhkan iman kita, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, perolehlah, supaya kita memperoleh ketenangan dan keteguhan batin kita untuk menghadapi segala sesuatu. Meskipun mungkin kita mengalami pergumulan, persoalan, tetapi apabila kita senantiasa tetap berserah diri kepada Tuhan, disitulah kita akan dikuatkan. Dengan firman Tuhan penghiburan itu kepada kita, sehingga kita memperoleh keteguhan iman untuk menghadapi segala sesuatunya. Apabila kita datang di dalam beribadah ke gereja, apabila kita beribadah di dalam persekutuan kita sehari-hari dengan orang lain, atau di dalam ibadah gereja kita di keluarga. Yang ketiga, kita menikmati firman Tuhan supaya kita menanggung salib Tuhan, bahwa pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus memberikan kepada kita kekuatan. Yesus memberikan sesuatu pengharapan kepada kita yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu ketenangan jiwa, ketenangan batin kita. Saudara-saudara, mungkin kita merasa sudah memiliki banyak harta materi, tetapi mungkin kita tidak merasa puas. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh kesulitan, dunia yang penuh pergumulan, dunia yang penuh penderitaan, dunia dalam menghadapi beban keluarga atau pekerjaan dan berbagai beban lainnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan dikuatkan, kita akan dituntun memperoleh penguatan dan ketenangan hidup. Ini adalah satu resep obat yang paling manjur dari Tuhan kepada kita, supaya kita tetap percaya kepadanya, yang dapat menyembuhkan segala penyakit dalam penderitaan pergumulan, penyakit tubuh, penyakit pikiran, dan jiwa kita. Di dalam Yesus Kristus kita mendapat hidup yang tenang. Karena itu, teruslah percaya kepada Yesus, sebab Ia senantiasa meneguhkan iman kita sampai kita tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, sehingga kami tidak bercacat di hadapan Tuhan hingga hari kedatangan Tuhan. Kiranya kami senantiasa dekat dengan Tuhan,
Dan kami datang ke hadapan Tuhan dengan berserah diri kepada Tuhan. Seberapa besar pun pergumulan beban-beban yang kami alami. Karena dosa dan kesalahan kami. Tetapi karena Tuhan sudah mengampuni kami, disitulah kekuatan, disitulah sukacita kepada kami. Karena itu kami senantiasa di dalam sukacita, di dalam firman Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada kami. Sehingga kami mampu menghadapi segala pergumulan dengan kekuatan dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami dan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.